Halo teman-teman, berjumpa kembali di channelnya Tanaman Nabila. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di channelnya Tanaman Nabila. Teman-teman semoga selalu berada dalam kondisi sehat walafiat teman-teman. Nah teman-teman, kali ini kita sedang berada di lokasi dekat penanaman rumput odot teman-teman. Tapi yang akan kita bahas kali ini bukan rumputnya teman-teman ya. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah ini dia teman-teman. Nah, itu yang teman-teman lihat pasti mengenal dengan batang yang satu itu teman-teman. Jadi itu merupakan batang labu atau waloh teman-teman. Di tempat lain juga ada yang menyebutnya dengan nama batiah. Kalau di Sumatera Barat tuh batiah namanya teman-teman ya. Cuman bahasa Indonesianya itu labu. Untuk di Jawa biasanya dikenal dengan sebutan waloh teman-teman. Lalu seperti apa bentuk detail dari batang labu ini? Pasti teman-teman penasaran. Dan bagaimana cara menanamnya, cara berkembang biaknya, cara merawatnya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan bahas secara detail dan kita akan lihat penampakannya. Lalu bagaimana nanti teknik penyebarannya seperti apa. Nanti kita akan coba jelaskan teman-teman ya. Nah sekarang kita terlebih dahulu meneliti atau mengamati sekeliling di antara batang labu ini teman-teman. Jadi labu ini teman-teman ditanam itu cukup mudah. Biasanya ketika kita beli labu teman-teman, labu yang sudah masak itu biasanya banyak bijinya teman-teman. Jadi bijinya itu cukup disebarkan saja di lahan atau lokasi yang sudah tersedia seperti ini. Nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya teman-teman. Itulah cara kita menanam labu, dan biasanya pun labu tersebut hidupnya menjalar teman-teman. Jadi kita butuh ruangan yang sedikit lebar teman-teman, karena memang pada prinsipnya labu ini merupakan tanaman yang menjalar dan dia bisa menjalar kemana-mana teman-teman. Nah jadi di sini ada lokasi yang cukuplah untuk tempat labu itu menjalar teman-teman. Nih lokasinya. Kemudian kita sengaja tanam di sini. Ini memang beberapa waktu yang lalu kita sebar bibitnya. Ada sekitar beberapa yang tumbuh teman-teman, tapi kita sisakan saja satu yang bagus teman-teman. Nanti dia akan mulai menjalar kemana-mana, kita biarkan saja teman-teman. Memang seperti itu dia caranya. Lalu bagaimana cara merawatnya dan seperti apa detailnya, yuk kita lihat langsung ke batang labu ini teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini merupakan batang labu teman-teman. Ada satu batang, karena dengan satu batang ini saja teman-teman nanti dia bisa menjalar kemana-mana, bisa sampai kemana-mana menjalarnya teman-teman. Jadi ini waktu itu kita sebarkan saja bibitnya di sini, biji-biji labu tersebut dia tumbuh teman-teman ya. Nah untuk batang labu sendiri, daunnya memiliki seperti miang teman-teman. Jadi ada tekstur miangnya, tapi tidak gatal teman-teman ya. Bukan miang yang gatal, itu memang ciri khas dari labu itu seperti itu teman-teman. Dan di sini juga banyak cabang-cabangnya. Ini ada cabang dari labu, ini merupakan rambut halus
dari ketiak labu. Nanti dia akan dari cabang ini calon dari pucuknya teman-teman. Nih nanti dia menyebar kemana-mana. Ini bisa kemana-mana teman-teman. Saat ini memang masih terlihat kecil. Untuk umurnya ini teman-teman, ini sudah lebih kurang nih dari pertama kita sebar, ini sudah hampir 1 bulan kalau tidak salah teman-teman. Jadi sudah hampir 1 bulan yang lalu ketika itu kita beli labu di pasar. Jadi ada bijinya yang masak, kemudian kita sebarkan saja, itu sudah sekitar 1 bulan. Jadi penampakannya sudah seperti ini teman-teman. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya setelah beberapa bulan tentunya, sampai dia berbuah dan panen teman-teman. Kalau untuk cara merawatnya bagaimana? Cara merawatnya sih, labu ini cukup mudah sekali teman-teman. Kenapa? Karena memang tanaman yang satu ini bukan merupakan tanaman manja teman-teman. Jadi ketika dia sudah tumbuh, kita tanam, maka cukup kita biarkan saja teman-teman. Tidak perlu pemupukan yang rutin, tidak juga perlu perawatan khusus. Tapi kita cukup menjaganya saja teman-teman. Kenapa? Karena memang rentan sekali tanaman ini diganggu oleh musuh seperti ayam, sapi. Kalau sapi itu bahaya, jangan sampai masuk ke lokasi teman-teman, karena memang nanti dia dipijak-pijak oleh sapi itu, makanya rusak batangnya. Karena kita menjaga jangan sampai dari batang labu ini nanti sobek teman-teman, patah, itu akan berakibat fatal terhadap buahnya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Untuk pemupukannya kita tidak perlu pemupukan, dibiarkan saja teman-teman. Lalu pertanyaannya begini, pertanyaannya bisa nggak labu ini hidupnya tumbuh ke atas? Artinya gini teman-teman, artinya kita beri jalaran seperti batang batang gambas, pario, itu kan dikasih lanjaran teman-teman, dia akan tumbuh ke atas. Bisa nggak seperti itu? Jawabannya bisa teman-teman. Cuman tentu kita butuh yang namanya anjang-anjang ekstra yang kuat teman-teman, karena memang labu ini buahnya cukup berat. Ketika dia tergantung di atas, kalau tidak kuat nanti anjang-anjangnya teman-teman itu bisa patah sebelum waktunya panen, itu sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, kita cukup di tanah saja, biarkan dia menjalar sesuka hatinya teman-teman. Kita cukup menjaganya dari hama saja teman-teman. Insya Allah nanti dia akan berkembang dengan sendirinya teman-teman. Bisa kita nikmati hasilnya. Itu buahnya nanti ini cukup banyak teman-teman. 1 batang saja kita tanam, nanti buahnya pasti akan banyak teman-teman. Kadang-kadang itu lebih dari 10 teman-teman ya. Itu labunya sangat besar sekali. Nah seperti itu. Jadi cukup kita biarkan saja labu ini, nantinya kita lihat perkembangannya nanti minggu demi minggu teman-teman seperti apa. Nanti kita akan lihat teman-teman ya. Jadi seperti itu dia teman-teman. Nah bagi teman-teman mungkin di rumah yang mau mencoba menanam labu seperti ini teman-teman, silahkan tanam, cari lahan yang kosong teman-teman, serakkan bibitnya. Nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya, maka nanti bisa dinikmati hasilnya teman-teman. Labu itu manfaatnya banyak. Untuk kesehatan itu sangat bagus sekali teman-teman, terutama untuk mengobati mah itu teman-teman. Bagi penderita mah, asam lambung, maka labu itu merupakan salah satu makanan yang sangat bagus, sangat bermanfaat dan berkhasiat bagi penderita mah, asam lambung teman-teman. Selain itu olahan labu juga banyak. Olahan labu itu bisa untuk buat lap, buat dan lain sebagainya teman-teman. Jadi cukup banyak sekali olahan dari labu itu teman-teman. Dan ada satu lagi teman-teman, pucuk labu ini teman-teman. Pucuk labu ini sangat enak kalau di sayur teman-teman. Jadi cukup dipotong
pucuknya. Itu cukup enak sekali kalau di sayur teman-teman, ditumis itu sangat enak sekali. Nah pertanyaannya juga, apakah nanti labu ini harus dibuang ketiak-ketiaknya atau daun-daun yang harus dirempel teman-teman? Dua kemungkinan teman-teman, bisa kita rempel daunnya dan juga bisa kita biarkan. Karena kami juga pernah mencoba beberapa waktu yang lalu itu menanam labu tanpa diapa-apakan, dibiarkan saja, tidak ada dirempel dan sebagainya, tidak ada dipupuk, tapi hasilnya teman-teman, wow luar biasa. Itu buahnya sangat banyak sekali teman-teman. Jadi kita sudah pernah mencobanya. Dan bagi mungkin yang mau merempel tuh bisa-bisa saja, bisa boleh-boleh saja teman-teman, tidak ada masalah teman-teman ya. Jadi labu ini cukup mudah perawatannya. Dan kita doakan semoga ini selamat nantinya, tidak ada kendala yang berarti sampai akhir nanti, sampai panen nanti teman-teman ya. Kita sudah sediakan lahannya di sekitar rumput odot ini, ada lahan sedikit kosong. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Nah, baiklah teman-teman, semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semua, bermanfaat. Jadi kalau kita niat mau menanam sesuatu itu cukup mudah, bibit mudah kita dapatkan. Beli saja yang buahnya ya, nanti bibitnya, bijinya kita tebar, itu bisa tumbuh, kita rawat, bisa bermanfaat untuk kita teman-teman. Baiklah, terima kasih sudah menonton channelnya Tanaman Nabila. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam dari Tanaman Nabila.